Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok Going Ruby, Ruang 1 akan mempresentasikan ujian akhir semester mata kuliah proses bisnis mengenai pemodelan proses bisnis menggunakan BPMN atau Business Process Modeling Notation bersama studi kasus pada sebuah UMKM Aulia Snack di Kota Jambi. Pada presentasi kali ini kami akan membahas mengenai proses bisnis dan bagaimana teknik pemodelan proses bisnis menggunakan BPMN dapat membantu meningkatkan efisiensi operasional. Sebagai penerapan nyata, presentasi ini akan menampilkan hasil pemodelan proses bisnis di UMKM alias NEC dengan menggunakan BPMN untuk menggambarkan alur proses yang lebih terstruktur dan efisien. Berikut adalah daftar isi dari presentasi kami kali ini. Sebelum masuk ke pembahasan, kelompok kami terdiri dari 5 orang. Ada Dina, ada Syakila, ada Bintang, kemudian ada saya sendiri yaitu Azia, dan juga ada Melani. Langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama mengenai pemodelan proses bisnis dan dilanjutkan dengan pengertian dari BPMN yang akan dijelaskan oleh Melani. Baik, pemodelan proses bisnis. Proses bisnis merupakan serangkaian kegiatan yang saling terhubung dalam mendukung tujuan organisasi. Proses bisnis yang benar dan baik di dalamnya mengandung aktivitas yang efisien dan efektif, sehingga berdampak pada produktivitas, optimasi sumber daya manusia, pengambilan keputusan, peningkatan kinerja, serta dapat meningkatkan keuntungan bagi organisasi. Supaya proses bisnis dapat berjalan efisien dan efektif, seharusnya dapat dipahami dan diterima dengan mudah oleh stakeholder. Oleh sebab itu, diperlukan teknik pemodelan yang merepresentasikan proses bisnis. Teknik dari pemodelan tersebut dapat diwujudkan melalui notasi Business Process Modeling Notation atau yang disebut juga dengan BPMN. Apa itu BPMN? BPMN atau Business Process Modeling Notation adalah sebuah standar untuk memodelkan proses bisnis yang menyediakan notasi grafis dalam menjelaskan sebuah proses bisnis. BPMN menggambarkan suatu diagram proses bisnis yang didasarkan kepada teknik diagram alur, dirangkai untuk membuat model-model grafis dari operasi-operasi bisnis, di mana terdapat aktivitas-aktivitas dan kontrol alur yang mendefinisikan urutan kerja. BPMN bertujuan untuk menyediakan bahasa pemodelan proses bisnis yang umum digunakan, memudahkan komunikasi dan kolaborasi antar berbagai pihak yang terlibat dalam proses bisnis, mendukung otomatisasi proses bisnis melalui integrasi dengan sistem informasi, dan memungkinkan analisis proses bisnis untuk identifikasi pengukuran kinerja dan perbaikan proses. Baiklah, selanjutnya yaitu penjelasan mengenai notasi BPMN dan tools apa saja yang dapat kita gunakan untuk membuat BPMN yang akan dijelaskan oleh Dina. Baik, notasi BPMN merupakan simbol-simbol grafik standar yang digunakan untuk memodelkan proses bisnis dalam bentuk diagram alur atau flowchart. Notasi ini dirancang agar dapat dipahami oleh berbagai kalangan dari sisi bisnis maupun teknis. Next. Baik, fungsi-fungsi notasi. Yang pertama ada notasi event yang terdiri dari start, end, dan intermediate yang mewakili perubahan status dalam proses seperti awal, akhir, atau trigger eksternal. Kemudian ada notasi task atau activity yang menunjukkan pekerjaan atau tugas yang dilakukan dalam proses bisnis. Kemudian ada notasi call activity yang digunakan untuk mengeksekusi proses yang sudah dibuat terpisah agar tidak perlu ditulis ulang, sehingga meningkatkan efisiensi dan konsistensi. Kemudian ada notasi sub-proses yang digunakan untuk menampilkan proses yang lebih rinci, proses dalam proses, biasanya bisa diklik atau dibuka untuk melihat langkah-langkah yang lebih detail. Next. Kemudian ada notasi gateway yang terdiri dari eksklusif, inklusif, paralel, dan event yang digunakan untuk membuat keputusan dalam alur proses berdasarkan kondisi tertentu. Kemudian ada notasi sequence flow yang menghubungkan elemen-elemen proses yang untuk menunjukkan alur eksekusi. Kemudian ada notasi message flow yang menggambarkan aliran pesan antar proses. Dan yang terakhir ada notasi data object yang terdiri dari data object, data store, text announce,
dan group yang mewakili data yang digunakan atau yang dihasilkan dalam proses. Next, tools pembuatan BPMN terdiri dari tiga. Yang pertama ada Mizagi Modeler. Mizagi Modeler adalah perangkat lunak yang digunakan untuk memodelkan proses bisnis dan mendokumentasikannya. Beberapa fitur utama pada Mizagi Modeler meliputi drag and drop interface, kolaborasi tim, template model BPMN, ekspor dokumen, dan simulasi proses. Yang kedua ada Camunda yang dirancang untuk mengotomatiskan, menerapkan, dan meningkatkan alur proses menggunakan notasi standar. Fitur-fitur Camunda meliputi modeling, execution engine, task management, decision automation, serta REST API dan integrasi. Dan yang terakhir ada Draw.io. Draw.io merupakan aplikasi web-based sumber terbuka yang digunakan untuk membuat berbagai jenis diagram dan grafik. Fitur-fitur utama meliputi antarmuka drag and drop, beragam jenis diagram, penyimpanan cloud, dan ekspor dokumen dalam berbagai format. Selanjutnya di sini kita akan membahas apa saja contoh-contoh kasus sederhana dari BPMN yang akan dijelaskan oleh Syakila. Oke, dalam pemodelan proses bisnis menggunakan BPMN, terdapat berbagai jenis gateway dan mekanisme kontrol alur yang dapat digunakan sesuai kebutuhan proses. Berikut ini adalah tujuan contoh kasus sederhana yang mempresentasikan penerapan BPMN dalam skenario nyata. Satu, eksklusif gateway. Di sini ada contohnya pada seorang mahasiswa atau dosen hendak pergi ke kampus dan harus memilih salah satu jenis kendaraan. Sistem akan mengevaluasi apakah individu tersebut memiliki kendaraan pribadi. Jika ya, maka digunakan kendaraan pribadi. Jika tidak, maka dipilih kendaraan umum. Hanya satu jalur yang dapat dijalani sesuai kondisi yang dipenuhi. Next. Yang kedua, ada parallel gateway, di mana kasus ini menggambarkan proses pemesanan makanan secara online di sebuah restoran. Setelah pesanan diterima, terdapat dua aktivitas yang berjalan secara paralel, yaitu proses persiapan makanan dan proses pembayaran. Kedua proses ini harus selesai sebelum pemesanan dapat dikirim ke pelanggan. Next. Yang ketiga, ada inclusive gateway, di mana pada proses pendaftaran ulang mahasiswa tersedia lebih dari satu jalur yang dapat dijalani. Mahasiswa dapat memilih untuk mengunggah dokumen secara online, menyerahkannya langsung ke kampus, atau melakukan keduanya. Semua jalur yang dipilih akan dijalankan sesuai kebutuhan mahasiswa. Next. Reminder berbasis waktu, di mana dalam proses pembayaran e-commerce dengan metode transfer bank, sistem memberikan batas waktu tertentu kepada pengguna untuk menyelesaikan pembayaran. Jika belum dibayar, sistem secara otomatis mengirimkan pengingat pertama dan kedua. Apabila pembayaran tetap belum dilakukan, maka pesanan dibatalkan secara otomatis. Next. Eskalasi berbasis waktu. Proses pengajuan cuti karyawan dimulai dengan pemeriksaan kelengkapan data. Jika data tidak lengkap, permohonan ditolak. Jika lengkap namun belum diproses dalam waktu 48 jam, maka sistem akan melakukan eskalasi otomatis kepada HRD agar segera ditindaklanjuti. Next. Yang keenam, ada eskalasi berdasarkan sebuah aksi, di mana dalam proses perbaikan alat, teknisi akan memeriksa dan mencoba memperbaiki alat tersebut. Jika tidak berhasil, maka dilakukan eskalasi ke supervisor untuk meminta bantuan tambahan. Jika tetap tidak dapat diperbaiki, maka alat dinyatakan rusak dan tidak dapat digunakan lagi. Next. Memanggil proses bisnis lain. Pada proses peminjaman ruangan kuliah, pengguna akan mengajukan permohonan dari sistem akan memeriksa ketersediaan. Jika tersedia, maka proses dilanjutkan dengan peminjaman kunci ruangan yang merupakan subproses terpisah. Jika ruangan tidak tersedia, maka permohonan akan ditolak. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, selanjutnya di sini kami akan memberikan sedikit gambaran bagaimana cara menggunakan tools Bizagi Modeler untuk membuat BPMN. Misalnya nih terdapat sebuah kasus, sebuah perusahaan ingin mengembangkan aplikasi baru dan membutuhkan beberapa tim untuk menyelesaikan tugas yang berbeda. Dapat dilihat dari contoh kasus ini bahwa kita dapat menggunakan parallel gateway, di mana parallel gateway digunakan untuk dua atau lebih aktivitas yang harus dilakukan untuk melakukan aktivitas selanjutnya.
Kita langsung saja ke aplikasi Bizagi-nya. Jadi ini adalah tampilan awal ketika kita membuka aplikasi Bizagi Modeler. Dapat dilihat di sini sudah disediakan sebuah pool untuk kita memasukkan notasi-notasi yang ada di samping kiri ini yang sebelumnya sudah kita pelajari. Nah, eh, pertama-tama di sini kita bisa ganti dulu em, nama prosesnya dengan mengklik nama prosesnya itu sebanyak 2 kali. Di sini kita akan bikin proses pengembangan atau pembuatan aplikasi. Nah, eh, di sini kita bisa langsung ambil notasinya di sebelah kiri. Di Bizagi Modeler sendiri, apabila kita mengarahkan kursor kita ke masing-masing elemen di sini atau notasi di sini, mereka akan memberikan nama, a- mereka akan menampilkan nama dan juga deskripsi dari notasi tersebut. Nah, untuk memulai sebuah proses bisnis, kita akan melambangkannya menggunakan start event. Jadi langsung saja kita drag dan kita drop di dalam poolnya. Nah, dengan menggunakan Bizagi Modeler ini, kita bisa langsung melanjutkan ke notasi berikutnya dengan cara mengklik notasi yang sudah ada, kemudian kita pilih notasi berikutnya itu apa. Di sini saya mau pilih task, misalnya gitu. Nah, nanti di sini Bizagi otomatis eh, mengarahkan dari notasi sebelumnya ke notasi berikutnya menggunakan sebuah panah atau em, sequence flow. Nah, langsung saja di sini eh, task pertama yaitu perusahaan akan melakukan analisis persyaratan. Nah, di sini analisis persyaratan itu setelah melakukan analisis persyaratan, perusahaan itu bisa melakukan 2 hal, yaitu yang pertama desain dan kemudian pengembangan desainnya. Nah, di sini kita akan menggunakan, di sini kita akan mulai menggunakan paralel gateway. Kita pilih simbol gateway di sini. Nah, di sini kan masih kosong. Gimana caranya supaya ada simbol paralelnya, yaitu dengan mengklik kanan pada notasi. Kemudian di sini kita bisa tinggal pilih gateway type-nya. Kita pilih yang paralel gateway. Nah, sebenarnya kita bisa tambahin lagi tasnya. Pertama di sini kita bisa ke tahap desain atau ke tahap pengembangan. Nah, jadi di Bizagi Modern itu kita nggak perlu capek-capek untuk drag and drop. Jadi kita tinggal lanjutin aja kita mau ke notasi yang mana. Nah, kecuali di sini ya kita mau mengakhiri parallel gateway-nya. Kita tinggal lakuin hal yang sama. Oh, nah di sini misalnya kalian ngelakuin kesalahan, kalian kalau mau hapus itu tinggal di-cut aja. Diklik kemudian di-cut. Sini kita tambahin lagi parallel gateway-nya. Untuk ngarahin dari tas perkembangan kepala gateway-nya, kita bisa drag and drop ini sequence flow-nya, kita arahin ke masing-masing notasi. Nah, setelah pengembangan dan desain selesai, apa yang akan dilakukan selanjutnya yaitu perusahaan akan melakukan pengujian pada aplikasi tersebut. Setelah pengujian, apabila em, aplikasinya layak untuk digunakan, maka akan lolos pengujian dan maka aplikasi akan diluncurkan. Di sini peluncuran aplikasi. Apabila proses sudah selesai, maka kita tinggal memilih an event di sini. Nah, jadi itulah tadi bagaimana cara menggunakan eh, tools Bizagi Modeler untuk membuat BPMN. Nah, bagaimana cara kita eh, menyimpan atau mengubah formatnya? Pertama, di sini kita ganti dulu nama diagramnya, kita edit text. Jadi paralel, contohnya di sini paralel. Nah, kemudian ini kita Control Save dulu, kita save. Sini kita kasih nama untuk nyimpan filenya, misalnya contoh. Oke, di sini sudah tersimpan file BPM, file diagramnya. Nah, untuk kita
Kalau misalnya ada yang pengen ngubah formatnya ke PDF, di sini kita bisa tinggal ke menu Publish, di atas ini ada Publish, kemudian tinggal pilih eh, kalian mau publishnya ke Word atau ke PDF. Di sini akan saya beri contoh untuk publish ke PDF. Klik PDF-nya, kemudian di sini kita bisa pilih dulu eh, diagram yang mau kita publish. Sini kita pilih yang tadi sudah kita buat, namanya paralel. Kemudian kita next. Nah, di bagian ini kita select all di bagian elemen type dan juga di em, bagian sini. Select all, kita klik semua. Eh, Kemudian kita next. Di sini kita bisa lihat lagi apa aja yang bakal kita publish untuk konfirmasi ulang apabila ada yang ketinggalan gitu misalnya. Nah, kalau sudah kita tinggal next. Di sini kita bisa pilih diagram orientation-nya mau portrait atau landscape. Di sini saya pilih landscape. Dan di sini kita bisa kasih nama filenya, mau kita simpan di mana. Di sini saya simpan di dokumen dengan nama contoh sesuai dengan yang sudah saya bikin sebelumnya tadi. Lalu tinggal kita publish dan save. Sedikit tambahan di sini apabila eh, kita mau bikin eh, multiple role, di sini kita tinggal drag and drop poolnya di sini. Kemudian, misal kita punya dua atau lebih role, kita tinggal tambahin len. Di sini ada yang namanya len, kita masukin ke dalam poolnya. Di sini ada satu len untuk satu role, dan kita tambah len lain untuk role lain. Seperti misalnya kita mau bikin role-nya tuh pengguna sama sistem atau pelanggan sama owner. Kalau mau nambah lagi bisa dimasukin seperti cara sebelumnya. Nah, jadi itu adalah bagaimana cara kita menggunakan tools Bizagi Modeler untuk membuat sebuah diagram BPMN. Selanjutnya yaitu kita akan membahas studi kasus mengenai pemodelan proses bisnis pada UMKM alias NEK menggunakan BPMN yang akan dijelaskan oleh Bintang. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah studi kasus UMKM Aulia Snack. Jadi Aulia Snack itu merupakan UMKM yang bergerak di bidang pengolahan makanan ringan, khususnya produk tradisional seperti roti tape dan keripik tusuk gigi. Awalnya Aulia Snack dikenal dengan produk roti tapenya yang memiliki cita rasa khas dan menjadi daya tarik utama. Namun seiring berkembangnya usaha dan perubahan selera pasar, Aulia Snack mulai menghadirkan varian baru berupa keripik tusuk gigi yang sampai sekarang penjualannya masih dilakukan. Oke, next. Nah, pada BPMN proses bisnis UMKM Aulia Snack terdapat 3 proses. Yang pertama adalah proses produksi barang untuk mengetahui proses pembuatan keripik tusuk gigi Aulia Snack dengan BPMN. Kemudian yang kedua, proses distribusi yang dilakukan secara offline maupun online. Nah, kalau secara offline itu mengetahui proses pendistribusian barang secara offline oleh Aulia Snack dengan BPMN. Kemudian kalau secara online itu mengetahui proses pendistribusian barang secara online oleh Aulia Snack dengan BPMN. Next, yang pertama adalah proses produksi keripik tusuk gigi. Ini merupakan diagram BPMN-nya, jadi Aulia Snack mulai memproduksi barang ketika stok hampir habis maupun mendapatkan pesanan langsung dari pelanggan. Kegiatannya dimulai dari membeli bahan baku, kemudian menyimpan bahan baku, mengelola bahan baku menjadi produk, melakukan pengemasan, dan memasarkan produk, kemudian selesai. Selanjutnya, proses distribusi keripik tusuk gigi secara offline. Aulia Snack memasarkan produk mereka secara offline dengan mengirimkan produk ke beberapa tempat seperti toko, minimarket, hingga mall di kota Jambi. Tesnya dimulai dari owner menerima pesanan atau stok habis, kemudian owner menyiapkan produk, dan karyawan pengemasan mengambil produk yang sudah dibungkus, kemudian karyawan pengemasan mengemas produk untuk dikirim, kemudian owner mengirimkan produk ke toko-toko. Kemudian prosesnya selesai. Next. Selanjutnya adalah proses distribusi keripik tusuk gigi secara online. Aulia Snack juga memasarkan produk mereka secara online melalui marketplace seperti Shopee, TikTok Shop, dan Gojek. Nah, ini dimulai dari pelanggan yang melakukan activity, yaitu melakukan pemesanan dan pembayaran produk, kemudian sistem menerima pesanan, dan owner mengonfirmasi pesanan. Kemudian owner sendiri mengirimkan pesanan, eh,
sistem melacak pesanan, pelanggan menerima produk, dan kegiatan selesai. Nah, jadi kesimpulannya yaitu Business Process Model Annotation atau BPMN merupakan standar notasi grafis yang efektif untuk menggambarkan proses bisnis secara visual dan terstruktur. BPMN ini memudahkan komunikasi antara pihak bisnis dan teknis serta mendukung proses dokumentasi, analisis, dan otomatisasi alur kerja dalam sebuah organisasi. Dengan adanya notasi yang mudah dipahami oleh berbagai pemangku kepentingan, BPMN menjadi alat yang sangat berguna dalam pengembangan sistem informasi berbasis proses. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan maupun kekurangan dari penjelasan kami barusan. Semoga video ini dapat membawa manfaat bagi siapapun yang menontonnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.